Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Casmini SPD. Saya guru kimia dari SMA Negeri 2 Busungyu, Buleleng, Bali. Kali ini akan memaparkan video praktik baik pembelajaran yang sudah saya lakukan, yang berjudul Pembelajaran Berdiferensiasi Berbasis Smile melalui Project Chemistry in Our Life. Puisi ini adalah janji saya kepada murid sebagai upaya perwujudan dari konsep merdeka belajar. Saya berjanji tidak akan lagi menilai murid berdasarkan apa yang saya sukai dan apa yang saya inginkan. Saya tidak akan memaksa kaktus untuk hidup di tepi kolam yang bukan merupakan habitatnya. Atau saya tidak akan menilai ikan berdasarkan kemampuannya terbang. Saya akan memberikan mereka pengajaran sesuai dengan bagaimana gaya belajar mereka, apakah visual, auditori, atau kinestetik. Saya tidak akan memaksa mereka lagi membaca dalam keheningan, atau menghentikan mereka mendengarkan musik ketika belajar. Saya menyediakan banyak video atau gambar-gambar di LKPD untuk mereka yang memiliki gaya belajar visual. Saya akan menemani mereka dalam proses pembelajaran. Saya akan memberikan pendampingan sesuai dengan yang mereka perlukan berdasarkan kesiapan belajar mereka. Dalam mengkomunikasikan hasil belajar murid, saya tidak akan egois, menyuruh mereka melaporkan hasil yang dipelajari dan diskusinya dalam satu bentuk saja. Saya akan membebaskan mereka membuat apa yang mereka bisa dan kuasai. Mereka bisa mempresentasikan tugasnya dalam bentuk gambar, mind mapping, peta konsep, makalah, artikel, video, atau video TikTok. Saya hanya ingin mereka senang dalam belajar, sehingga dengan cepat bisa menguasai apa yang mereka pelajari. Pada pasca pandemi ini, janji tersebut saya wujudkan dalam pembelajaran berdiferensiasi berbasis Smile melalui Project Chemistry in Our Life. Smile merupakan akronim dari sederhana, menyenangkan, inovatif, luas, dan efektif. Sederhana di sini maksudnya adalah bagaimana nanti saya bisa menyajikan pembelajaran yang sederhana namun mengena bagi murid. Kata sederhana ini maksudnya agar pembelajaran yang kita lakukan pada pasca pandemi ini tidak menyusahkan murid, baik dari segi sarana dan prasarana, waktu, dan psikologis murid. Berdasarkan pengamatan setelah pandemi, murid mengalami lost learning dan keterlambatan dalam menyikapi segala bentuk instruksi dari guru. Nah, berdasarkan hal ini, bagaimana kita bisa mengemas pembelajaran dengan menyesuaikan aset lingkungan murid di sekolah kita atau kita melakukan diferensiasi berdasarkan lingkungan kita. Menyenangkan. Melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid baik dalam proses pembelajaran maupun dalam proses penilaiannya. Dalam hal ini, kita sebagai guru dituntut untuk membuat bahan ajar agar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid itu sendiri. Dalam proses pembelajaran juga dengan lebih memperhatikan kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Inovatif. Dalam hal ini menyusun bahan ajar yang inovatif. Bahan ajar yang inovatif maksudnya ini adalah bahan ajar yang mampu memunculkan sikap karakter pelajar Pancasila pada murid dengan mengadopsi model-model pembelajaran yang inovatif dan melakukan diferensiasi konten serta diferensiasi proses. Luas. Proses belajar yang luas yaitu murid mampu melakukan proses pembelajaran di dalam dan di luar kelas, baik secara luring maupun daring, dengan metode asinkronus dan sinkronus, atau yang lebih kita kenal dengan flipped learning. Hal ini kita lakukan untuk menghemat waktu agar murid bisa mengatasi lost learning selama pandemi.
efektif. Pembelajaran yang dilakukan efektif yaitu dengan membawa dampak yang positif bagi murid sehingga memiliki motivasi yang belajar yang tinggi pada pasca pandemi ini. Pembelajaran berdiferensiasi berbasis Smile ini tidak lepas dari pencapaian standar kompetensi lulusan atau SKL bagi murid pendidikan menengah, yaitu persiapan peserta didik yang menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Chemistry in Our Life merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong murid membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pada program ini, murid membuat proyek berdasarkan pada materi kimia yang mereka pelajari atau materi pelajaran lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Program ini tidak terbatas pada pelajaran kimia saja, tapi juga pada mata pelajaran yang lain pada tingkat SD, SMP, maupun SMA. Proyek ini sangat bagus untuk menumbuhkan karakter pelajar Pancasila pada murid. Berikut saya paparkan hasil pembelajaran berdiferensiasi berbasis Smile melalui proyek Chemistry in Our Life yang sudah saya lakukan pada pasca pandemi ini. Nah, di sini jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka sifat-sifat tertentu akan berulang secara periodik. Maksudnya secara periodik itu secara satu periode. Misalnya untuk periode ke-1 berarti berulang setelah 2 atom. Periode kedua dapat setelah berulang akan menjadi berapa atom yang berulang? Periode kedua 8. Atom. Atom merupakan bagian-bagian terkecil dari unsur. Atom tersusun dari inti atom, proton, dan neutron yang dikelilingi oleh elektron. Sifat-sifat unsur mempunyai hubungan dan konfigurasi elektron, di mana sifat periode unsur adalah sifat-sifat yang mempunyai kecenderungan untuk berubah secara teratur sesuai dengan kenaikan nomor atom, yaitu dari kiri ke kanan sesuai dengan dalam satu periode dan dari atas ke bawah dalam satu golongan. Sifat-sifat yang akan kita presentasikan pada hari ini, yang pertama adalah jari-jari atom, kedua energi ionisasi, ketiga afinitas elektron, dan keempat elektronegativitas. Jari-jari atom adalah jarak antara inti atom sampai dengan elektron di kulit luar. Menurut teori atom modern, jari-jari atom adalah setengah jarak antara dua inti atom jenis. Jadi dalam satu golongan, jari-jari atom semakin ke bawah cenderung semakin besar, dan dalam satu periode semakin ke kanan, jari-jari atom cenderung semakin kecil. Kita semua belajar materi kimia.
Pembuatan desain endek yang dilakukan oleh anak-anak. Tahap pengisian asap dan basa pada desain endek yang dibuat oleh siswa. Pengeringan desain di bawah sinar matahari agar warna indikator yang ditambahkan pada desain endek tidak melobor. Nah, indikator bunga teleng nih ya. Ya, Bu. Kalau di siasam warnanya apa? Warna Pink. ya, pink. Pink. Kalau ini yang basah ini diisi warnanya apa jadinya? Tosca. Kayak biru toska ya? Ya. Iya. Silakan lanjutkan.